Halo teman-teman semua, saya Fahmi Arsad Said. Di sini saya akan sharing bagaimana cara ketika kita ingin merakit sebuah kamera menjadi full rig system seperti yang teman-teman sering lihat di syutingan-syutingan film. Oke, kita akan langsung saja merakit kameranya. Kebetulan kita di sini ingin merakit Sony A7S Mark III menggunakan lensa Sin CF 50 mm. Hampir mayoritas rig yang kita gunakan, aksesoris yang kita pakai adalah dari small rig. Kenapa kita pakai small rig? Karena di Indonesia online shopnya itu, online marketnya itu lebih lengkap pilihannya dan lebih beragam. Kita tahu di dunia perkameraan itu ada small rig, ada Tilta. Yang terbaru masuk di Indonesia itu ada mereknya Nitze. Aku nggak tahu bacanya apa ya, Nitze apa Nits gitu. Intinya kita menggunakan mayoritas small rig karena gampang didapatkan dan harganya juga relatif terjangkau dan kokoh-kokoh aja gitu. Yang pertama teman-teman harus siapkan adalah cage-nya. Di sini kita menggunakan cage dari small rig. Dia ada dua baut, yang satu di bawah kayak gini. Terus nanti akan ada baut lagi di sampingnya sekecil ini. Kita bautnya di sini. Oke, langsung saja kita rakit. Sebenarnya cage ini itu punya bawaan pengunci gitu. Tempatnya sebenarnya di sini. Ini. Dia itu udah ada magnetnya ya. Cuman kadang-kadang untuk mengancing kuat itu ini susah. Jadi kita selalu menggunakan obeng plat yang besar atau obeng minus. Kita coba rakit kameranya. Masukkan. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan strap, itu strapnya dibuka aja langsung. Diputar aja. Jangan dikancing kuat dulu karena kita harus memasukkan baut yang atas lagi. Jangan lupa siapkan kunci L. Ketika pembelian ini sudah include di dalam paketan cage-nya. Ya, dirasa-rasa aja, jangan pakai tenaga kuda. Nah, kalau ini agak tenaga tukang dikit nggak apa-apa karena emang bahaya kalau dia nggak kuat. Nah, selanjutnya ketika cage sudah terpasang, yang kita butuhkan kedua adalah base plate. Ini base plate keluaran small rig juga, serinya nanti kita lampirkan. Kenapa kita memilih base plate yang ini? Karena dia bisa di setel naik turun. Kalau kita nggak menggunakan lensa segede ini, mungkin ini nggak usah dinaikkan. Cuman karena kita menggunakan lensa segede ini, makanya kita butuh naikkan seperti ini agar lensanya nanti tidak nyangkut. Ini kita buka tatakannya, kita pasang di bawah. Nah, di feeling aja. Oke, jangan dikencengin dulu, disetel dulu, terus kita kencangkan. Jadi kalau ngancing kamera, tipsnya itu megang obengnya itu jangan gini. Ini kekuatannya kurang, jadi pegangannya kayak gini. Kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, pastikan dia di tengah. Sebenarnya di sini tuh sudah ada logo senternya, itu ada di sini. Jadi ngikut aja ininya. Dan setiap kancingan dari rata-rata kancingan small rig atau rata-rata kancingan, sebenarnya dia bisa ditarik gini. Jadi kalau misalnya mentok kayak gini, kadang kan kita posisi kayak gini udah nggak kuat nih. Jadi kita angkat, sini ada pairnya. Kita angkat kayak gini, putar kayak gini, jadi kita bisa kayak gitu. Jadi semua itu rata-rata bisa diangkat kayak gini. Oke, selanjutnya yang kita harus pasang root. Nah, ini kurang lebih kalau aku nggak salah ya, ini 25 cm kalau nggak salah. Kalau keliru kita sertakan informasinya. Kita akan masukkan di sini, kira-kira aja kita kancing. Karena di depan ini nanti hanya memuat lens support, tapi di belakang ini akan banyak aksesoris yang dipasang. Sebelah lagi kita pasang, longgarin dulu. Nah, ini dibuat sama rata.
Oke. Nah, kayak gini kan kita udah susah nih. Nah, tarik. Oke. Rootnya udah kepasang. Aksesoris selanjutnya kita mulai dengan top handle dulu biar enak dipegang. Nah, top handle ini juga keluaran dari small rig. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu sudah ada kayak besi dua gini. Karena di catch-nya itu juga udah ada dua bolongan kayak gini. Jadi dia tinggal masukin aja. Oke. Kadang kan kita susah nih ya kencenginnya. Jadi butuh kunci L. Kalau udah kencang, nah ini udah modal dasar nih. Selanjutnya kita akan pasang side handle. Tapi karena di sisi kanan cage ini tidak cocok ukurannya untuk memasang ini di samping kanan. Karena kalau kita pasang ini di samping kiri, dia akan bertabrakan dengan lubang-lubang HDMI dan sebagainya. Jadi kita harus memasang di sebelah kanan. Tetapi karena ini tidak cocok ukurannya, kita harus menambah satu aksesoris lagi, yaitu rail clamp namanya. Kalau di produknya ini kita pasang dengan menggunakan dua baut L. Oke, sebelumnya tadi kita menggunakan root berukuran 15 mm rootnya ya, dengan panjang sekitar 25 cm. Jadi ini selain berfungsi untuk memasang side handle di samping, ini juga nanti berfungsi untuk memasang root untuk kegunaan motor fokus yang akan kita pasang. Ini dikencangin secukupnya aja. Ininya tinggal masuk kayak gini. Jadi dia udah bisa langsung pas di sini. Kencengin. Nah, top handle udah, side handle sudah. Selanjutnya kita pasang yang namanya apa ya ini ya? Kayaknya ini rail root juga, tapi ini kayak dua gitu loh. Nah, ini saya pasang untuk meletakkan transmitter. Jadi untuk rapi kita menggunakan yang aksesoris bernama rail root sepertinya ya. Nanti kita informasi benernya kita akan cantumkan. Ini kita pasang di tengah sini. Oke, setelah kita pasang ini untuk kebutuhan nanti transmitter, kita memasangkan solder pad selanjutnya di sini. Nah, tinggal masukin aja kayak gini. Oke, selanjutnya kita memasang transmitternya. Tapi karena ini kayaknya dia berat sebelah, jadi ini kita buka dulu aja side handle-nya. Soalnya side handle ini perlu nggak perlu ya, tapi kalau kadang-kadang handheld itu lebih enak kalau ada side handle-nya. Kita buka dulu aja biar kameranya seimbang kita rakitnya. Sini kita pasang transmitter atau biasanya disebut dengan video sender. Kita pasang kayak gini, ininya nggak mentok gitu loh. Ya harus mundur lagi, dikira-kira aja biar layarnya nggak mentok. Nah, kita pasang di sini. Oke, ini tinggal kita majuin yang solder padnya. Kencengin. Kalau solder pad ini fungsinya ketika kita mau handheld, nanti itu enaknya dia kita ini. Jadi ada semacam busa kayak gitu. Oke, selanjutnya kita pasang yang namanya V-mount adapter. V-mount adapter itu dia bisa berubah daya. Jadi dari V-mount nanti masuk kayak gini, klik gitu. Di sini ada beberapa output. Jadi ada di tab, terus ada beberapa output USB juga, ada beberapa output DC juga. Di sini kita pakai yang adapter. Cuman memang ketika kalian beli adapter itu harganya lebih mahal dari yang cuman V-mount plate doang. Oke, ini kita kencengin. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya paket pembelian nantinya itu tidak ada atasnya yang ini. Sebenarnya ini fungsinya adalah di tab splitter. Jadi di tab splitter nanti kita pakaiin velcro di sini, kita cantolin biar dia nggak copot-copot. Di tab output di adapter ini kan cuma satu, jadi kita nge-split agar bisa mengaliri daya ke beberapa device. Jadi kita colok aja di sini, outputnya menjadi di tab splitter. Ini udah kayak gini.
Kabelnya kita udah gulung rapi. Oke, selanjutnya kalau udah kayak gini, kita pasang lens support. Lens supportnya ini juga produknya dari Small Rig. Naikin dulu. Ini fungsinya untuk menopang lensa yang berat. Karena kalau nggak ada ini, kasihan bodinya. Karena kan dia berat ke depan gitu loh. Agak keras guys. Ya udah dimasukin aja. Dikancing seadanya dulu. Oke, setelah kita memasang lens support, sepertinya kita udah bisa memasang lensanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita pasang lensanya nih. Kita buka tutup bodinya, ini kita turunin dulu. Nah, putih ketemu putih. Sampai cetek. Nah, jadi ininya kita longgarin. Masang lens support itu jangan sampai kena ring, pastikan dia di tengah-tengah. Nah, ini kita pasang paling tinggi, tapi ternyata ketika kita pasang kayak gini belum nopang. Nah, ini belum ketemu nih lensanya nih. Kita dulu yang ini. Nah, yang kita turunin yang di sini. Kita turunin sampai lensanya mentok di lens support. Tek. Nah, enaknya pakai base plate model kayak gitu. Itu tuh. Nah, kalau udah lensa kepasang, ini nggak usah dibuka dulu. Agar tampilan lebih rapi, ini penting nggak penting sih. Cuman ini salah satu part favoritku nih. Jadi kalau main kamera tuh ya, bikin full rig itu kayak main puzzle-puzzle gitu. Ini penutup aja, namanya stopper gitu. Jadi selain membuat tampilannya keren, dan ini bisa stopper, jadi sewaktu-waktu ini lepas gitu, ini ada yang nahan. Cuman ini kalau di lokasi syuting gampang kecer. Cuman kameranya jadi ganteng nih kalau pakai ini. Nah, depan kita pasang, belakang kita pasang juga kayak gini nih. Nanti tinggal kalian baca deskripsi, kita lampirin semuanya. Karena udah sepertinya udah nggak ada yang bakal dimasukin lagi. Step pertamanya kurang lebih kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan memasang motor fokus ya. Nah, di sini kita menggunakan produk dari Tilta, brandnya Necleus M. Karena Small Rig kayaknya setahu kita belum ada sih. Tapi nggak tahu kalau belakangan. Cuman memang standarnya di syutingan itu minimal nge-request yang Necleus M ini. Sebagai informasi, yang paling sering rusak dari produk ini adalah baut dari ini. Yang buat nyantolinnya nih, segini doang kalau kalian rusak, ini harganya 1 juta. Tapi sebenarnya yang sering rusak itu baut dari kancingannya ini. Jadi kita udah punya banyak ini, sebagai bukti ya. Nah, ini cadangan kita nih. Nah, kalau segini doang ini harganya 300 sampai 400 ribu, dan di Indonesia nggak ada yang jual. Kemarin aku belinya di eBay. Kita udah mengorbankan 2 atau sekitar 3 gitu. Oke, jadi ini tuh kalau ngancingnya nggak usah pakai tenaga kuda boy. Jadi pelan-pelan aja gitu. Karena di lokasi kadang-kadang ASKM itu ngancingnya emosi. Jadi kita langsung pasang aja. Jadi dia kayak rel gitu. Sebelumnya kita pasangin rootnya di sini. Oke, jadi rootnya itu jangan yang sependek ini karena dia nggak nyampe. Ukuran sekitar 15 inch. 15 cm. Oke, kita kendorin dulu. Nah, nyantol, klak. Jadi di setel aja sih kurang lebihnya. Nah, tuh nyantol tuh udah tuh. Kalau bisa masang gearnya itu di agak ke tengah lensa. Kancingnya nggak usah pakai emosi. Nah, oke, motor udah. Tetapi teman-teman kalau tidak ingin menggunakan sistem yang ASKM gitu, jadi teman-teman bisa menggunakan manual fokus seperti ini kalau sendiri. Sebenarnya sistemnya sama. Ini tinggal dicantolin di sini, terus ini diganti motornya menggunakan yang
sistem manual, karena kita nanti ini kebutuhan kita merakit kamera ini kita menggunakan asisten kamera atau focus puller. Nah, selanjutnya kita akan memasang monitor. Nih, kamera saya singkirkan dulu ke samping. Oke, monitor kita di sini yang kita gunakan adalah Atomos Ninja V. Ukurannya 5 inch. Kenapa kita pakai ini? Karena biasanya memang kebutuhannya kita juga merekam di layar eksternal untuk kebutuhan 12 bit 422, karena internal dari A7S3 Mark III ini belum mensupport 12 bit. Jadi di sini kita akan pasang penyimpanannya. Di sini di dalam sini ada SSD. SSD-nya bisa merek apa saja, format SATA 3 gitu. Pasang kayak gini. Oke. Untuk memasangkan monitor itu mountingnya bisa pakai banyak ya. Cuman di sini saya makainya Magic Arm aja. Ini Magic Arm-nya juga dari SmallRig. Ini kita pasang di samping sini aja. Cuman dia kalau kalian merasa ini belum kuat banget, kalian bisa membantunya dengan tang. Oke. Nah, cage-nya ini produknya dari Nidze nih ya. Produk Nidze kayak gini. Biasanya itu saya masangnya itu di kebalik gini. Harusnya kan atasnya kayak gini nih, si ninjanya nih. Karena kan input HDMI-nya itu sebelah kiri monitor ya. Jadi kalau kita pasang kayak gini, kabelnya akan melintang gini. Jadi biasanya dipasang terbalik, nanti monitornya yang kita flip gitu. Tinggal kita setel. Jadi kenapa kalau saya itu lebih nyaman pakai Magic Arm. Satu, kalau kita pasang di atas, itu ketika kita mau ngangkat kamera kayak gini, kan monitor di atas ini nih. Kadang-kadang kita nyenggol gitu loh. Dan itu agak kurang safety. Nah, ini aja udah berat banget lensanya. Jadi kalau kayak gini tuh nyetelnya juga enak. Mau di atas gini juga bisa gitu. Cuman lebih enak lagi kalau kalian pakai Magic Arm-nya yang agak tinggi. Ngancingnya ya agak kuat-kuat, tapi nggak usah sekuat tenaga juga boy. Oke, monitor udah kepasang. Kita masang lagi side handle-nya, nggak apa-apa tuh. Dan kalau ada side handle-nya itu ketika kita mau handheld itu kita punya pegangan gitu loh, kayak gini nih, lebih nyaman gitu loh. Kalau nggak ada ini kan kita agak sulit gitu. Setelah side handle kepasang, monitor udah kepasang, kita memasang lagi matbox. Di sini kita pakai produknya Tilta, serinya MB-T12 dengan diameter lensa ini 95. Ini ada tulisannya kalau teman-teman bisa lihat. Oke, ini langsung kita pasang aja. Pasangnya dibuka dulu. Ini tinggal kita longgarinnya di sini. Pastiin dia center. Kenapa kalau teman-teman lihat top handle-nya kita ada kayak semacam cantolannya kayak gini. Ini tuh buat nyantolin ini agar safety. Nah, ini tinggal ketika udah masuk dikancing lagi. Jadi ketika mau masukin filter atau ganti lensa, ini tinggal dibuka, terus nanti tinggal dicantolin gini. Nah, jadi dia nggak jatuh gitu. Pasang lagi. Selanjutnya kita pasang mat-nya. Kalau teman-teman beli yang paketan itu, ini ada banyak ya. Untuk lensa 85 sampai 180, ada 50, ada 32, 35, 24, 28, 16, 20. Nah, jadi matnya nanti dipasang di sini. Oke, sekarang kita pasangin penutupnya. Ini kita tinggal pasang di atasnya kayak gini, longgarin dulu. Kita kancing ini. Nah, itu kita tutup. Kalau mau buka tinggal ini kendorin, tinggal angkat aja. Kita ada 4 filter di sini. Kita produknya menggunakan Tiffen. Jadi ada 03, ada 06, ada 09 dan ada Polar. Filter ini digunakan sesuai kebutuhan. Jadi intensitas cahaya yang masuk dan sebagainya. Jadi nanti ukuran stopnya itu ada 03, ada 06, 09. Kita coba pasang salah satunya ya. Kita coba pasang yang 03 aja. Di sini ada Polar.
Polar itu digunakan biasanya untuk mengurangi pantulan. Kalau kita lagi syuting ada refleksi dan sebagainya. Jadi dia mengurangi intensitas pantulan. Kurang lebih gitulah fungsinya. Dan ini adalah part yang paling harus teman-teman hati-hati memasangnya. Saya coba balik dulu. Wah, ini udah lumayan berat nih. Ketika teman-teman butuhkan memasang, karena kan di sini ada 3 tray ya. 3 tray dan ini ukurannya 4x56. Jadi ketika mau pasang satu filter aja, jadi pasang yang paling depan lensa. Ini kita buka di sini, ada cantolan pengancingnya di sini. Nih. Jadi tinggal nanti filternya masuk di dalam sini. Nah, ini yang part yang harus sangat safety untuk memasang karena satu produk ini sekitar 5-7 jutaan lah. Ini tinggal ditarik aja kayak gini, ini dipasang, klek, nah kayak gitu. Dan sidik jari jangan ditempelkan di kaca, tek, oke. Tinggal dipasang kayak gini, klek. Nah setelah itu jangan lupa ini dikancing kembali. Ini yang terutama, ngancingnya jangan pakai emosi. Kalau kancingnya kuat banget, kacanya bisa retak. Saatnya kita memasang dual handle nih. Ini sebenarnya bisa kita pasang. Terakhir, kita longgarin, kita masukin di sini. Ini kalau udah full set, ini baterainya belum masuk loh. Kalau baterainya udah masuk itu ya 5-6 kilo lah guys. Wah, salah muter. Oke, pasang lagi. Kita kendorin di sini. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau rasa kurang, ini kalau di aku ini kurang maju sih. Ini dikancing sekuat tenaga aja sih. Kayak gini guys. Ketika handheld, monitornya kita agak turunin. Nah, ini enaknya kalau pakai Magic Arm itu kayak gini. Ya. Nah, ini. Wih, ini udah berat banget loh. Tapi masih tetap nyaman. Ini kalau kurang maju tinggal dimajuin aja. Semuanya udah kepasang. Kita tinggal masangin baterai V-mount. Oke, nah baterai V-mount ini sebagai sumber dari power yang nantinya kita akan distribusikan ke semua device. Device yang pertama yang harus butuh power adalah video sender. Di sini ada transmitter. Kebetulan kita menggunakan Axon Cine-i 2 Pro. Oke, kita punya 3 receiver, jadi 1 transmitter, jadi bisa diterima oleh 3 penerima sekalian. Oke, yang ini yang pertama. Terus yang kedua monitor dan yang ketiga adalah motor fokus. Kita akan pasang baterainya. Kita tinggal masukin kayak gini. Nyantol tuh udah nih baterainya nih. Ini tinggal kita arusi ke sana. Filternya kita cabut dulu aja deh, biar nggak refleksi deh. Ini kita masukin lagi aja ya. Daripada nanti kenapa-napa. Ya, kita masukin aja biar nggak refleksi. Tray masuk lagi. Lock. Sekarang kita ngurusin baterai. Sumber utama kita adalah baterai V-mount, dialiri ke V-mount adapter, dan V-mount adapter tempat menyalakannya di sini. Nah, ada lampu biru di sini. Ini namanya kabel DTEP. Kita alirkan ke sini. Ini sudah nyala, satu daya. Yang kedua kita harus mengalirkan ke monitor. Jadi di Atomos ini ada yang namanya baterai eliminator. Bisa teman-teman lihat, ini baterai eliminator. Ini kalau beli Atomos ini udah bawaan sih. Tinggal dipasang di belakang sini. Jadi dia merubah konversi. Sebenarnya yang paling seru dari merakit kamera ini adalah membuat dia clean serapi mungkin. Oke, kita coba dia nyala. Nah, udah jalan tuh. Udah nyala monitornya. Yes. No input karena kabelnya belum masuk. Yang penting kita nyalain semuanya dulu. Selanjutnya adalah
power dari motor. Di tab untuk motor ini udah bawaan. Jadi ketika beli Necleus itu ini sudah mendapatkan di tab 2DC-nya karena colokannya beda. Nggak kayak di tab 2DC biasanya. Jadi kalau ngerakit kamera itu dicari aja jalur paling rapinya. Kalau teman-teman lihat di belakang remote plate kita itu ada kayak klem-klem kabel gitu, jadi biar rapi masangnya. Oke. Nah, velcro ini teman-teman bisa beli di S Hardware sih. Kita cari jalurnya. Nah, di sini kan ada 2 colokan ya. Nah, itu sebenarnya 2 itu sama aja sih. Jadi kalian mau pasang sini atau sini sama aja. Oke, kita masukin. Dan velcro yang ini sengaja dibuat untuk dicantolin di sini. Oke. Motor udah nyala. Semuanya sudah kealirin daya. Terus selanjutnya adalah kita mengirimkan sinyal dari kamera menuju ke monitor, dari monitor ke transmitter. Kamera kita nyalain, kita pasang kabelnya. Di sini kita pakai kabel HDMI dari Lindy. Dia mengantarkan sinyalnya bagus, ketahanannya juga kuat. Kalau di lokasi nggak putus-putus gitu loh. Oke, dari sini kita masukkan kabelnya. Oke, saya masukkan sini, nggak tahu teman-teman bisa lihat apa enggak. Output HDMI masuk di in HDMI. Innya sebelah sini. Velcro-nya kita cantolin rapi di sini. Udah terpasang inputnya. Semuanya sudah terkirim. Saatnya kita mengirimkan sinyal dari output monitor menuju ke video sender atau ke transmitter. Nah, alternatif ketika teman-teman mencari kabel HDMI yang oke menurut kami itu juga ada di merek SmallRig. Oke, kita colok ke HDMI out. HDMI out kita aliri ke HDMI in di sini. Outputnya sudah kebaca di video sender, sudah cakep banget. Power juga udah nyala. Ada satu yang mengamankan ketika teman-teman pakai kabel HDMI ya. Jadi ini HDMI klem ya namanya, kecil-kecil tapi sangat berfungsi karena ketika ini tidak diklem kadang kabelnya itu bisa ketarik-tarik, jadi gampang copot dan atau gampang rusak. Ini dipasang di sini, sebentar, agak susah ya masangnya ya. Nah, ini fungsinya kayak gini, jadi apa ya, lebih safety, nggak ketarik-tarik. Oke teman-teman, kurang lebih setupnya kayak gini. Ketika semuanya sudah masang, semuanya sudah nyala, kita tinggal pastikan motornya berfungsi. Motor sudah jalan, kita ambil remote-nya. Nah, ini dia remote-nya. On-nya di sini. Udah. Sebelum kita menggunakan motor ini, kita harus melakukan calibrate. Jadi, kita kalibrasi dulu. Tombol kalibrasi itu ada di... Bentar. Bisa kalibrasi dari sini. Jadi ketika kalian kalibrasi, lensanya kalian agak tahan. Ini kita tekan lama di sini. Motornya akan bergerak sendiri. Dia akan melakukan kalibrasi sesuai dengan ukuran lensanya. Oke, kita coba lihat. Apakah dia sudah bergerak? Selain itu, sebenarnya setup kamera ini baru selesai di set utama. Jadi ini yang biasa dipakai untuk si DP-nya atau DOP-nya atau Director of Photography-nya. Tapi sebenarnya sistem ini masih ada kelanjutannya. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya karena ini baru kita merakit satu set utama karena nanti masih ada set untuk asisten kamera, masih ada set untuk script continuity, terus masih ada setup untuk si sutradaranya. Jadi bagaimana sistem yang kita bangun ini bisa kita integrasikan ke 3 monitor lainnya untuk kebutuhan full sistem dalam persyutingan film. Oke, teman-teman, sekian video kali ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Tetapi jika teman-teman punya preferensi lain terkait alat-alat apa saja yang sering kalian gunakan atau kalian punya pengalaman dengan alat tersebut, tolong saran ke kami, tulis di kolom komentar di bawah. Jadi
kita bisa sharing dengan apa yang sudah kita gunakan. Dan tidak lupa kalau kalian ingin menggunakan kamera sekeren ini dan belum punya alat-alatnya, kalian bisa menyewa alat kamera ini full sekeren ini di Shooting You di Yogyakarta. Kalian bisa cek IG-nya di bawah sini di @shootingyou. Dan apalagi kalau kalian ingin mengerjakan tugas-tugas akhir atau karya-karya gitu atau tugas perkuliahan, banyak diskon khusus untuk kalian mahasiswa. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video part 2 untuk lanjutan sistem kamera utama menuju ASCAM untuk fokus pooling, untuk Scriptcon, dan untuk sutradara. Saya Fahmi Arsyad Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.